Allah yang sama itu juga akan melakukan hal yang sama untuk kita saat ini. Ketika kita berada dalam situasi genting, situasi sulit, situasi yang membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa, situasi yang membuat kita mengalami kesengsaraan, terlebih karena iman kita, Allah akan turun tangan dan Allah akan menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 19 April 2023, pekan kedua Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Sebuah ungkapan yang sangat menarik dalam bacaan Injil hari ini. Begitu besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Ungkapan ini atau kalimat ini mengungkapkan motivasi mendasar apa atau segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Sejak keabadian, Allah menghendaki supaya manusia hidup bahagia bersamanya. Allah tidak menghendaki bahwa manusia binasa. Karena itu ketika manusia berdosa, yang membuat manusia kehilangan kebahagiaan relasi dengan Allah, Allah ambil inisiatif mengutus putranya untuk menjembatani kembali, untuk merangkul kembali manusia yang sudah terlempar dari kasih sayang Allah karena dosa-dosanya itu. Melalui sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus kembali menarik manusia yang sudah terlempar jauh dari kasih Allah untuk tetap berada dalam lingkaran kasih Allah. Kasih yang begitu besar, sekali lagi, telah memotivasi Allah untuk melakukan segala-galanya yang terbaik bagi manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah menghendaki supaya manusia hidup dalam terang Kristus itu. Allah menghendaki supaya manusia hidup menurut ajaran-ajaran yang diberikan olehnya melalui Yesus Kristus. Seperti apapun ajaran itu, seperti apapun tuntutan Allah itu semua karena Allah mencintai manusia, karena Allah mencintai dunia. Karena itu, bagi manusia dan dunia, lihatlah, pandanglah semua tuntutan Allah, ajaran-ajarannya, tidak pertama-tama sebagai beban, tetapi sebagai sebuah sarana, tanda ungkapan cinta kasih Allah, supaya dunia dan manusia, saya dan Anda, tetap berada dalam lingkaran kasih Allah itu, supaya kita semua bisa menikmati kebahagiaan. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu kita diajak untuk selalu dekat dengan cahaya itu, dengan terang itu. Kita diajak untuk tidak menghindarkan diri kita atau menghindari diri kita dari terang itu, supaya apa yang tidak baik tidak nampak, tidak kelihatan. Jangan.
kita dituntut untuk hidup dalam terang. Nah, hidup dalam terang itu membuat kita bisa meraih kebahagiaan yang diinginkan Allah terhadap kita. Cinta kasih Allah yang begitu luar biasa itu jugalah yang memotivasi Allah mengutus malaikatnya membebaskan para rasul yang ditangkap dan dipenjara, seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama hari ini sangat menarik, bercerita tentang peristiwa yang luar biasa. Diceritakan bahwa orang-orang Yahudi mulai menangkap murid-murid Yesus dan memenjarakan mereka. Tetapi Allah membebaskan mereka dengan cara yang luar biasa. Allah mengutus malaikatnya untuk membebaskan mereka karena Allah menghendaki supaya para rasul itu mewartakan kebenaran tentang Allah. Dan akhirnya secara ajaib mereka terbebaskan dari penjara itu dan mewartakan kebenaran Allah di bait Allah. Saudari dan saudara terkasih, memang ketika Allah mencintai manusia, Allah akan melakukan segala-galanya dan akan tetap mendampingi manusia dalam seluruh perjalanan hidupnya, dalam suka juga di dalam duka dan penderitaan. Pengalaman para rasul mesti meneguhkan saya dan Anda, kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami mungkin kesulitan dan penderitaan karena iman kita. Yakinlah, kalau dulu Allah pernah melakukan hal-hal yang ajaib untuk para rasul Yesus, mereka yang hidup bersama dengan Yesus, Allah yang sama itu juga akan melakukan hal yang sama untuk kita saat ini. Ketika kita berada dalam situasi genting, situasi sulit, situasi yang membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa, situasi yang membuat kita mengalami kesengsaraan, terlebih karena iman kita, Allah akan turun tangan dan Allah akan menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberi inspirasi bagi kita dan kekuatan bagi kita untuk tetap hidup dalam iman akan Yesus dan keberanian untuk mewartakan kebenaran tentang Yesus sekalipun kita mengalami kesulitan dan penderitaan, karena kita tahu Allah ada bersama dengan kita dan akan menyelesaikan persoalan bersama dengan kita pula. Tuhan memberkati.